Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang mencari kami orang-orang yang berdosa, yang tidak memandang kami dalam keberdosaan kami dengan tatapan yang menjijikkan, namun dengan tatapan kasih. Bahkan Engkau Tuhan mau datang ke dunia mati di atas kayu salib karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Ingat-ingatkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Yang ada di tempat ini hanya karena undangan Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami. Hanya karena pengampunan Tuhan yang besar bagi setiap kami. Dan Tuhan yang mengasihi kami itu Tuhan yang akan menyertai kami, menuntun kami, memimpin hidup kami, menjadi panglima yang akan memimpin kehidupan kami ke depannya. Dan biarlah momen-momen seperti ini ketika kami bersama-sama berkumpul di dalam nama-Mu, momen-momen di mana kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu, kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami, akan menuntun hati pikiran kami, memberikan kami selera rohani yang baik. Ketika kami membaca firman Tuhan, kami diberi kerinduan untuk bukan hanya memahami tapi menghidupinya di dalam pertolongan kasih karunia Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, kami orang-orang yang sederhana. Kami sering baca, kami gak ngerti. Tapi kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Kami butuh arahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tunduk di bawah kuasa firman-Mu. Berapapun usia kami, apapun latar belakang kami sama. Kami tunduk di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin dan mengarahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan ingin Tuhan sampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin hati pikiran kami, setiap kami tanpa terkecuali Tuhan pimpin. Di dalam dan demi nama Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman semua. Boleh lihat kanan kirinya, depan belakangnya. Kalau ada yang belum kenal, boleh kenalan sebentar. Berikan tos satu sama lain, ya kan? Welcome, ada banyak teman UNESA hari ini. Ya. Welcome juga buat teman-teman lainnya yang mungkin juga baru pertama kali beribadah. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kita akan meneruskan perenungan kita setiap minggu dari surat Korintus. Kita sudah menyelesaikan 1 Korintus, kita akan ke 2 Korintus, dan beberapa minggu kemarin kita sudah mempelajari pasal pertama dan pasal kedua. Nah hari ini kita akan masuk ke pasal kedua bagian akhir dengan sebuah tema Fragrance of Christ. Mari kita membuka bagian surat 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua, ayatnya ke-12 sampai ayat yang ke-17 ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca bergantian. Teman-teman yang lahir di bulan genap membaca ayat genap, lahir di bulan ganjil membaca ayat yang ganjil. Bulan genap itu Februari, April, Juni. Ada yang bulan genap di sini? Saya April. Ada yang April, ada yang Juni. Ya, oke. Yang ganjil ada bulan ganjil? Ya, oke. Yang lupa bulan lahirnya ada? Baca semuanya ya, salahnya lupa ya. Oke, kita akan membaca silih berganti. Yuk teman-teman yang lahir di bulan genap ya. Kita membaca ayat genap mulai dari ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saya menjauh membaca firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini.
Teman-teman, saya punya satu teman orang Lituania. Ada yang tahu Lituania itu di mana? Di dekat Ukraina tuh ya. Lagi perang tuh ya di Eropa. Mungkin teman-teman tahu kalau kita orang Indo atau orang US itu sukanya ngopi. Tapi kalau orang Europe sukanya ngapain? Ngeteh ya. Jadi saya belajar seni menikmati teh dari teman saya ini teman-teman ya. Awalnya saya nggak ngerti ngapain sih ngeteh ya nggak sih? Teh ya sama aja kan. Teh juga ya wis pokoknya diminum gitu ya. Tapi ternyata ada hal yang sangat indah ketika kalau kalian ngomong sama orang Eropa mereka kan kurang lebih ngomong hal yang sama. Teh itu sesuatu yang harus dinikmati pelan-pelan. Jadi setiap kali kita habis lunch atau dinner kita selalu dibikinin teh dan diajari bagaimana menikmati teh dan kebersamaan itu. Jadi dia bilang teh itu kenapa sih perlu sampai variannya macam-macam? Kalau kita paling cuma ada apa? Teh hijau, merah, hitam gitu toh. Kita not even tahu daunnya apa. Tapi mereka tuh sampai punya varian sampai 20, 30 varian tuh kayak buat apa gitu. Nah ternyata teman-teman dia bilang teh itu bukan cuma untuk diminum, tetapi untuk dihirup aromanya. Oh, ya, katanya kayak gitu ya. Jadi teh itu harus dinikmati sambil kita memanfaatkan indera penciuman kita untuk menikmati baunya, teman-teman ya. Jadi dia selalu membuatkan berbagai macam teh yang berbeda-beda untuk kita nikmati sambil kita biasanya kasih snack kecil, yang paling kayak biskuit kecil gitu sambil ngobrol sama teman. Jadi yang terapeutik dari teh itu adalah aromanya dan waktu yang kita spend sama orang yang kita ajak ngobrol. Mungkin cuma nambah 10 menit, dia selalu maksa. Kita misalnya di kantor gitu mau balik kerja, enggak 10 menit ngeteh. Nah, jadi selalu memaksa ya. Awalnya kita merasa ini pemaksaan ya. Masa setiap kita nggak pengen ngeteh disuruh ngeteh ya. Tetapi setelah kita coba juga mengikuti arahan dia, ternyata nikmat loh. Aromanya itu kayak membuat lebih rileks. Aromanya tuh membuat lebih nggak stres ya. Yang stres-stres di sini ada? Depresi ada. Ada yang angkat tangan. Mungkin boleh coba ngeteh ya. Kalau kopi itu bikin deg-degan ya, teh itu ini katanya ya. Jadi ternyata teman-teman setelah sekian lama dicoba itu ternyata emang jadi highlight of the day. Waktu siang kita cuma 10 menit tambahan waktu, makannya dicepetin, minum ngeteh, kerja lebih fokus, lebih tenang gitu. Terus habis itu malam juga habis makan kok lebih gampang tidur gitu ya. Jadi ternyata ada nikmatnya kalau memang stress reliever-nya itu bukan cuma rasanya, tetapi yang bikin kita calm dan bisa relax itu adalah aromanya ya. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih ke kopi, teman-teman yang suka kopi pun demikian ya. Kopi bukan cuma diminum tapi juga kita Tristan mungkin lebih tahu ya. Kita menghirup aroma kopi itu beda-beda dan kita menikmati pelan-pelan. Gitu ya. Kalau kita minum teh di Indo, semuanya sama, kasih gula 2 sendok ya, nggak ada bedanya. Jadi kita nggak bisa menikmati aroma itu dan menjadi kayak jadi teh itu jadi boosting our mood gitu ya. Nah teman-teman saya kira indera penciuman itu adalah sesuatu yang sangat jarang kita explore hari ini karena entertainment kita itu kebanyakan hari ini ada di mata. Di gadget kita nonton TV, Netflix, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi kadang kita nggak punya entertainment yang menolong kita untuk menikmati dan memaksimalkan indera penciuman kita. Lain di zaman dulu pada zaman surat ini ditulis, belum ada TV, belum ada gadget, nggak ada radio even, sehingga para rakyat atau masyarakat pada waktu itu memanfaatkan berbagai macam hal untuk memberikan rasa kebahagiaan dan kepuasan bagi mereka. Salah satunya melalui bau-bau dan dupa-dupa yang dinyalakan di dalam perayaan-perayaan mereka. Ya, jadi di dalam kehidupan pada waktu itu mereka menggunakan bau-bauan yang menolong mereka untuk menikmati namanya incense atau bau-bauan atau dupa harum yang mereka bisa nyalakan dalam occasion tertentu untuk dinikmati dan mengingatkan mereka akan apa yang mereka rayakan. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena di dalam bagian firman Tuhan yang hari kita baca, Paulus itu menggunakan satu jenis perayaan yang pada waktu itu umum untuk menjelaskan maksud daripada perikop ini. Kalau teman-teman lihat di ayat yang ke-14, di sana dikatakan, namun syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya.
Nah, jalan kemenangan atau triumphal procession ini adalah salah satu eh, prosesi atau arak-arakan yang biasa dilakukan orang-orang pada waktu itu ketika raja atau pemerintah mereka itu menang atas peperangan melawan musuh mereka. Jadi jalan kemenangan kalau kita baca di teks Indonesia ini mungkin kita ngerasa oh jalan membawa kepada kemenangan iman. Tetapi sebenarnya ini adalah satu kata yang maknanya merupakan satu prosesi tertentu di mana raja bersama seluruh rakyat itu merayakan kemenangan mereka atas perang dan atas bangsa lain yang menindas mereka. Jadi proses arak-arakan ini ya seperti parade di Surabaya inilah sering lah ya parade bunga, parade apa. Mereka juga melakukan itu biasanya raja bersama para prajurit, army mereka dan para tawanan-tawanan dari perang mereka tuh diarak keliling kota. Ya rakyat keluar dari rumahnya, mereka menyalakan dupa harum-harum ini untuk memenuhi kota itu dengan wangi-wangian yang tertentu merayakan kemenangan mereka. Jadi proses ini kalau teman-teman saya baca beberapa buku sejarah mencatat bahwa proses ini dilakukan bukan cuma 1 hari, paling cepat itu 3 hari. Mereka merayakan itu menyalakan dupa dan lain sebagainya sehingga bahkan bau-bau harum itu biasanya linger sampai kurang lebih 3 hari kemudian setelah 3 hari proses itu artinya hampir 1 minggu. Mereka tuh bisa tetap menikmati aroma itu dan mengingat akan kemenangan yang diperoleh oleh raja ataupun wilayah mereka. Nah yang menarik ketika Paulus kemudian berbicara tentang hal ini, Paulus mengatakan memakai gambaran wangi-wangian atau dupa harum itu menggambarkan peran kita sebagai anak Tuhan dan pelayan Tuhan. Paulus berkata bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan seharusnya itu menjadi dupa harum atau aroma, ya, incense yang harum bagi karya Kristus. Artinya ketika anak Tuhan itu hidup, ketika anak Tuhan itu melayani, seharusnya kehidupan kita itu membawa ingat-ingatan akan karya Kristus di dalam kehidupan orang lain. Aroma atau bau tertentu itu bisa mengingatkan sesuatu atas memori yang kita pernah alami. Mungkin di hari-hari setelah proses ini berakhir, orang masih kayak keluar rumah dan sadar, oh iya ya, rajaku menang. Jadi inilah sense yang ingin dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari maupun sebagai pelayan Tuhan, seharusnya memberikan kesan dan ingat-ingatan Tuhan akan Tuhan kepada orang di sekeliling kita. Teman-teman, apa yang orang kesankan ketika orang mengingat hidup kita? Ya, ini harus kita menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita orang tua kita ingat kita. Apa kesan mereka? Apakah mereka bisa melihat Kristus dalam hidup? Ketika teman kita nih, teman SMA kita ketemu sama kita, apa kesan mereka sama kita? Apakah mereka bisa melihat karya Kristus yang nyata di dalam hidup kita? Bagaimana hidup kita ini membawa aroma karya kebaikan kasih Kristus kepada sekeliling kita. Ya, bau itu can be good, can be bad. Setuju ya? Setuju teman-teman? Bau yang bad misalnya 2 minggu lalu saya lagi ke Indomaret, saya ngantri di kasir tuh mbaknya itu di depan saya tuh, minyak wanginya itu kayak nyenggrak. Langsung nusuk, langsung pusing aku. Pernah gitu nggak kalian ya? Atau karena saya tua, makanya saya lebih sensitif terhadap bau, saya nggak tahu. Tapi langsung teng gitu, langsung kayak saya orangnya nggak bisa bertopeng, jadi saya literally saya di tempat itu langsung kayak gitu. Tapi bener-bener kayak karena terlalu kuat, saya nggak tahan gitu ya, sampai nyaris muntah di tempat. Atau teman-teman pernah nggak, saya pernah masuk satu lift, saya nggak tahu kenapa kok semuanya kayak bau keringat. Pernah nggak sih kalian di lift terus kayak orang tuh bau apa sih, bau baju yang kayak udah keringetan, dikeringin dipakai lagi, tahu nggak sih? Mulek nggak sih, satu lift lagi kayak gitu nggak bisa keluar lagi kan. Lantai 15 mateng kan. Baik teman-teman,
Kita mungkin gitu ya, tapi bisa nggak ada orang-orang di sekeliling kita yang ketika lihat hidup kita itu mereka benar pengen muntah. Ada nggak sih jangan-jangan loh orang yang lihat cara kita mengambil keputusan, cara kita melakukan ini dan itu orang tuh kayak udah munek sama kita. Bisa nggak sih? Jangan-jangan bahkan bukan orang jauh mungkin papa mama kita tuh udah kayak gitu. Mending gak nih oma kan iku. Kita aware nggak sih orang itu bisa merasakan sense tertentu dan kesan tertentu atas hidup kita. Jangan-jangan kita bilang kita anak Tuhan justru hidup kita bikin orang lain munek pengen muntah. In contrary, bau itu can be good ya. Saya suka kopi tuku seperti beberapa kalian di sini. Kalau teman-teman ingat aromanya itu kayak masih bisa keinget nggak sih gitu? Kayak kalian masuk ke sana, masuk buka pintu aja baunya udah kerasa, bau kopinya. Dan kita di sini pun bisa kayak merasa tertransfer ke tempat itu. Iya nggak sih kayak, oh ya itu tempatnya seperti ini, ya. Ngantrinya panjang dan lain sebagainya. Kalau saya tuh suka beberapa bau yang aneh, misalnya saya suka bau lem uhu gitu. Saya bukan kecanduan ngelem seperti orang yang kecanduan, tapi mungkin bisa dikatakan demikian. Karena kalau saya bau lem uhu itu kayak ingat masa-masa SD, karena semua itu solusinya lem uhu. Sandal, prakarya di sekolah semuanya lem uhu gitu. Jadi saya balik ke memori-memori itu ketika saya bau lem uhu gitu ya. Kalian nggak ada lem uhu, Kastol, Fox gitu mungkin ya lebih parah lagi ya. Ada yang suka bawa bensin di sini, wah bahaya ya. Ada kecanduan bawa bensin ternyata orang-orang. Kalau saya suka bawa bedak bayi yang Johnson Johnson yang biru ada gambar bayi bule. Saya nggak tahu kenapa bayinya bule meskipun dijual di Indonesia. Tetapi somehow waktu saya kayak sekarang memang nggak boleh ya kalau pakai bedak itu katanya nggak terlalu baik, katanya masuk ke tubuh anak nggak terlalu baik. Tapi kadang masih ada boomers yang suka pakai gitu kan. Kadang saya kalau lihat itu kayak saya coba cuma suka nggak dibuka tapi suka tak bauin gitu. Karena kenapa ya somehow kayak mungkin ngingetin saya masa kecil gitu ya. Kayak waktu saya masih tenang, damai, kerjanya cuma makan tidur pup gitu kan. Nggak mikirin cicilan gitu mungkin ya. Jadi saya waktu nyium bau bayi itu kayak bedak bayi itu kayak bisa ngerasa kayak calm, tenang, nyaman. Indah loh teman-teman. Kalau hidup kita itu bisa buat orang tenang. Orang ingat hidup kita, ingat mau momen ketemu sama kita, mereka merasa senyum. Ya, meskipun hidup ini susah ya, mereka bisa senyum ketika ingat hidup kita. Bahkan lebih lagi, mereka bisa lihat Kristus yang terus membarui kita yang gak sempurna. Tapi kita berubah. Waktu teman SMP kita ketemu kita, mereka lihat Kristus enggak? Waktu teman SMA kita lama gak ketemu, mereka ngeliat enggak Kristus itu nyata? Bekerja merubah hidup kita. Teman-teman, hidup kita itu seharusnya membawa aroma, keharuman bagi nama Tuhan. Membawa orang, mentransport orang untuk melihat karya salib Tuhan. Dan melihat kasih kebaikan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi dupa harum aroma yang menciptakan Kristus bagi sekeliling kita. Ya. Boleh lihat kanan kirinya, dibau. Siapa yang bau neraka, siapa yang bau surga. Yang bau neraka tolong bertobat ya. Bilangin, kamu bau neraka. Supaya bertobat. Nah, Paulus menarik kemudian Paulus menjelaskan how to ya. Dia bilang gimana dia bisa terus menerus ingat bahwa hidupnya itu membawa fragrance untuk kemuliaan Tuhan ya. Dia bilang seperti ini, kurang lebih di ayat 17 dia bilang dia terus pertama menjaga kemurnian hatinya atau ketulusan hatinya ya. Kemurnian hatinya atau ketulusan hatinya. Dia berkata bahwa dia terus kata ini kata dengan tensa present artinya dia terus menyelidiki kemurnian hatinya, dia terus memeriksa kemurnian motivasinya. Kenapa? Karena di dalam perbuatan baik kita sekalipun kok to be honest, kadang kita berharap ada suatu timbal balik untuk kepentingan kita. Kita melakukan kebaikan sama satu orang bisa jadi kita karena pengen diterima, kita pengen dikasih, kita pengen dipuji, kita menolong orang tertentu juga kita berharap orang itu grateful sama kita lah. Papa saya ini lucu, papa saya itu suka ngasih orang pengemis di pinggir jalan. Tapi waktu saya tanya, Bapak kok baik suka ngasih pengemis? Dia bilang, ya Papa ini banyak dosanya. Semoga kalau Tuhan lihat itu saya ngasih-ngasih orang kecil, semoga Tuhan ya, Tuhan ini semoga ya inilah ya, tutup mata sama dosanya Papa. Loh,
Kayak konsep timbangan kayak agama lain gitu ya, kebaikan sama kejahatan ditimbang gitu ya. Sesat Bapak saya ini, semoga Bapak saya bertobat ya. Eh, tapi teman-teman tahu bahkan hal yang kelihatannya noble sekalipun, kita itu bisa ada motivasi yang nggak terus termasuk waktu kita melayani loh teman-teman ya. Oleh karena itu Paulus menyadari, dia berkata salah satu yang bisa menolong dia adalah ketika dia terus menerus memeriksa motif hatinya, memeriksa motivasi hatinya dan kemurnian maksud atau kemurnian ketulusan hatinya di dalam pelayanan. Salah satunya dibandingkan dengan para guru yang pada waktu mengajar di Korintus, mereka mengajar untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga mereka menjelekkan Paulus dulu udah dingplang ping pincang lah, khotbahnya nggak meyakinkan, dia dipersulit di mana-mana sampai di penjara. Itu artinya Tuhan nggak memberkati dia dan dia bukan guru yang benar. Tapi ujung-ujungnya apa? Mereka ingin gereja Korintus menerima mereka dan dana daripada pelayanan yang diberikan kepada dukungan pada Paulus, dan gereja-gereja yang dikelola untuk dilayani atau diberi oleh gereja Korintus yang cukup berada itu bisa masuk ke kantong mereka sebagai pengajar-pengajar lokal yang mengajar di Korintus. Tentunya Paulus berkata, aku enggak, aku melakukan dan terus menguji diriku dan ketulusan hatiku di dalam pelayanan dan di dalam kehidupanku. Yang kedua, Paulus mengatakan apa yang menolong dia adalah dia terus sadar bahwa Tuhan itu bekerja melalui dia. Kalaupun dia bisa mendapatkan pencapaian di dalam pelayanan, dia bisa memberkati kehidupan orang lain, itu karena Tuhan itu punya maksud melalui hidupnya untuk memberkati orang itu. Jadi bukan karena dirinya. Yang terakhir dia berkata, karena dia sadar dia itu hidup di hadapan Allah. Artinya dia sadar bahwa audiens terutama dalam hidupnya itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Oh, teman-teman ingat khotbah 2 minggu sebelumnya, dia banyak dapat kritikan, cercaan. Tapi Paulus bilang gini, my audience itu Tuhan. Before God, I live before God. Coba lihat gambar ini, seolah-olah sebenarnya yang nonton hidup kita itu sebenarnya yang paling penting itu penontonnya Tuhan, teman-teman. Kadang kita merasa hidup kita itu harus impress orang-orang tertentu, harus bikin orang-orang tertentu bangga, harus bikin, tapi it doesn't matter in the end of the day. Tuhan dan kepadanya lah kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, benar nggak sih? Dan ketika kita sadar setiap keputusan hidup kita, I live before God, itu mempengaruhi loh decision kita. It's not about kayak teman kita akan senang sama kita atau enggak, kita akan diterima sama orang lain atau enggak. No. Tapi apa Tuhan oke enggak? Ketika kita ada di kampus, kita kuliah, kita melakukan ini dan itu, boleh enggak sih kita cek Tuhan oke enggak sama ini? Tuhan oke enggak sama keputusan? Waktu kita kerja, Tuhan oke enggak dengan caraku kerja? Ketika kita pelayanin Tuhan oke. Kenapa? Karena sekalipun kita dapat approval dan 100 dari semua orang di seluruh dunia. Tapi kalau kita nggak oke di hadapan Tuhan, what's the point? What's the point teman-teman? Mau nggak kita nanya sama Tuhan, Tuhan oke nggak sama hidupku? Tuhan oke nggak hidup? Kalau di mata Tuhan kita oke, di mata manusia nggak oke, it's fine. Amin? Aminnya pasti kecil kalau kayak gini-gini ya. Kalau kita oke di mata Tuhan, meskipun nggak oke di mata manusia, it's fine. Teman-teman, kenapa demikian? Kita bisa memahami poin terakhir saya ketika Paulus itu menggambarkan dirinya di dalam ilustrasi prosesi itu. Yang menarik adalah di ayat 14, Paulus itu menggambarkan dirinya sebagai tawanan daripada orang yang diarak, dipermalukan di acara prosesi itu. Kita mikir, waktu Paulus menggambarkan penggambaran prosesi kemenangan raja, tentu dong kita akan bayangin Paulus itu mestinya jadi salah satu prajuritnya yang berperang dan mendapatkan kemenangan. Tapi yang menarik dia pakai kata, Tuhan itu selalu membawa atau pasif. Biasanya pihak pasif yang dibawa ini di dalam konteks pada waktu itu pasti mengacu kepada tawanan yang dibawa untuk dipermalukan karena kekalahannya. Seolah hal ini sebenarnya kalau kita baca dalam surat Korintus itu sejalan sekali. Karena kalau di mata manusia, Paulus ini nggak oke. Kenapa? Karena pelayanannya itu mengalami banyak kesulitan. Ya didera, disiksa, dianiaya, dipenjarakan berkali-kali. Di mata manusia itu, he is not okay. Sehingga itu yang menjadi senjata bagi musuh-musuhnya untuk mengkritik, menyerang dia. Bahkan dia punya duri dalam daging yang kemungkinan adalah kecacatan fisiknya.
Yang membuat orang melihat, oh ini orang nggak meyakinkan. Di mata manusia dia itu nggak oke, seperti dipermalukan, dibawa kepada kematian. Tapi Paulus itu mengatakan, it's okay. Sekalipun aku ini dipermalukan, ditarik kepada kematian, it's okay. Asal Tuhan itu menang. Ini menarik. Hati Paulus itu besar sekali. It's okay. Kalau kamu menilai aku, nggak apa-apa. Aku memang cuma tawanan yang dibawa diarak. Tapi it's okay. If it's the end of me, sekalipun satu ketika aku harus menyelesaikan pelayananku, mati, dibunuh dan sebagainya, it's okay. Asal aku berbagian di dalam kemenangan Kristus dan Injil Tuhan dinyatakan. Sehingga setiap kali dalam penjara, Paulus itu tidak berhenti berkarya. Sekalipun dia terkotak di satu kurungan itu, tetapi karya-karya surat-suratnya ini keluar kebanyakan dari dalam penjara. Kasihnya itu keluar dari dalam penjara, memberkati gereja-gereja pada waktu itu. Karya-karya terbesarnya surat-suratnya mayoritas keluar dari tempat yang sangat kecil. Di mana ia terbelenggu, terbatas, tetapi pekerjaan Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan dia berkata bahwa di dalam penjara, bahkan dia memberitakan Injil kepada orang di penjara itu. Bahkan seluruh kerajaan kaisar, kekaisaran itu mendengar ada orang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus. And it's okay if it is the end of me, but it's bring the glory of the Lord. Nah ini menarik sekali. Hatinya besar sekali buat Tuhan. It's okay, sekalipun di hadapan orang lain pelayananku, it's failing, it's not okay. Tapi asal itu membawa orang melihat kepada Kristus, mendengar tentang Kristus, percaya kepada Kristus, it's okay. Scott Hefman dia mengatakan bahwa banyak orang hari ini tentu melihat dan familiar dengan konsep health and wealth gospel. Pandangan yang menyatakan bahwa kalau ikut Tuhan itu pasti memberikan kesehatan dan berkat finansial bagi mereka yang setia. Padahal nyatanya nggak harus demikian bukan? Kalau kita mengingat karya-karya Yesus ketika Yesus mengajar, Yesus bilang, bang siapa mengikut aku, dia harus apa? Dia harus apa? Memikul salib. Yang pertama menyangkal diri terlebih dahulu. Menyangkal diri di end of me ya, menyangkal diri, memikul salib. Nggak ada yang namanya wealth and health. Bukan berarti pasti menderita ya, pasti menderita. Enggak juga ya. Tapi it doesn't have to be interconnected teman-teman. Pelayanan yang sulit bukan berarti itu bukan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan kita merasa pelayanan kok banyak kesulitan, artinya Tuhan nggak berkenan kita melayani. Belum tentu loh teman-teman. Paulus tuh nggak ada enak-enaknya pelayanannya itu penuh dengan penderitaan. Tetapi dia tahu dengan jelas Tuhan itu justru di tengah penderitaan dalam kelemahannya itu Tuhan memakai dia. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika kita ada dalam pelayanan, kita sulit, kita mengalami salah paham dan sebagainya. Satu yang normal kita melayani di dunia yang berdosa, melayani orang-orang berdosa, kita juga berdosa, kita bisa melukai dan dilukai, kita bisa saling melukai, kita belajar saling mengasihi dan saling membangun satu sama lain. Sekalipun mungkin kita tidak didera, tidak dianiaya seperti Paulus, tapi di dalam pelayanan kita pun tentu tahu kalau kita melayani harus ada pengorbanan yang kita harus lakukan. Gak bisa kita berkata aku mau melayani Tuhan, mau memuliakan Tuhan, tapi gak ada pengorbanan, trade off yang kita lakukan. Misalnya saya menghargai sekali ada beberapa teman yang mulai tahun ini mulai terlibat dalam pelayanan. Misalnya pelayanan SO, teman-teman udah tahu yang kita ada pelayanan SO, ada yang tahu SO itu apa? Bukan Stefani Ongko istri saya, bukan. Meskipun SO juga ya. SO itu ada IO, ada SO Service Organizer. Oke. Ini ribet loh teman-teman, dari awal tuh ngetekin siapa yang pelayanan. Kalau nggak bisa, sekalipun yang nggak bisa cari ganti dia juga bantu gitu. Datang latihan, dia ingetin dress code-nya, ya nggak sih? Ribet nggak sih kecil-kecil terus bikinin kartu apresiasi. Terus habis itu juga datang ngajak doa sama-sama, ngajak evaluasi. Wah banyak loh itu kecil-kecil. Pasti ada sacrifice setiap hari yang diberikan untuk menjalankan pelayanan ini. Dan saya sangat apresiasi. Tapi saya mau tunjukin pelayanan itu ada pengorbanan. Yang WL ya loh, Setiwi tahu ya. Enggak langsung kayak ilham dari Roh Kudus langsung mimpin gitu. Enggak ya. Waktu latihan juga, kita kadang perlu training juga ya kan. Milih lagunya harus jadi sejak Senin gitu ya. Senin itu 6 hari sebelumnya. Kita menggumulkan firmannya juga. Pelayanan apa lagi? Pelayanan apa lagi? Ada pelayanan pemerhati yang ngucapin ulang tahun. Itu juga harus loh tiap hari ngecekin siapa yang ulang tahun. Say happy birthday. Dan ini tuh appreciate it. Karena setiap hari ada waktu yang diberikan. Seperti satu bagian diri kita yang kita
berikan untuk orang lain. Ketika kita melayani. Kita nggak bisa bilang aku mau melayani, tapi kita nggak ada yang kita korbankan. Pemusik juga ya, apalagi yang jadi music director, pelajari dulu musiknya. Bikinin chordnya, mungkin kalau timnya kurang bisa ini ya, menemukan chordnya. Dia baru menemuin, tak temuin dulu ya. Jadi mengorban waktu juga, latihan juga. Dan teman-teman tahu kita terselenggaranya ibadah karena ada orang-orang yang mau memberikan sebagian dari dirinya, waktunya untuk melayani. Dan dimanapun itu, bukan cuma di gereja. Ketika kita mau care sama teman kita di kampus, ketika kita mau melayani teman kita tempat kerja, kita harus belajar untuk memberi diri kita kepada orang lain. Kemarin saya ngelihat satu story di IG-nya Celili, salah satu jemaat Bongsian, tahu nggak sih yang apoteker itu? Kalian follow nggak sih? Nah dia kemarin lusa dia posting tentang Don Ricci ini. Jadi Don Ricci ini dia orang Australia, dia tinggalnya itu di dekat tebing tempat favoritnya orang Bundir di Australia. Kenapa? Mungkin karena tebingnya itu sangat tinggi sehingga kalau jatuh pasti koit, nggak mungkin sekarat, ya kan? Jadi ini tempat favorit gitu. Bayangin tempat favorit itu kalau misalnya kalian, aku nggak mau ngajarin sih. Ya wis lah nggak usah ngomong. Pokoknya tempat ini tempat favorit orang Bundir karena mungkin langsung karena ketinggiannya dan probabilitas kematiannya mungkin lebih tinggi ya. Jadi orang ini pas rumahnya di dekat situ teman-teman, ya nggak pas juga sih ya dia beli. Tapi maksudnya rumahnya di dekat kawasan itu dan akhirnya dia memutuskan untuk menolong, kok banyak banget orang yang bunuh diri ya. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pelayanannya itu adalah menarik. Dia bilang gini ya, yang dia lakukan sederhana ya. Jadi dia itu setiap kali ada orang yang dekat di tebing itu, dia kan deketin orang itu terus ngajak ngeteh. Mau nggak mampir bentar, rumahku cuma di sini, kita ngeteh bentar. Jadi setiap kali dia lihat ada orang yang deket tebing, dia langsung kayak ajak ngomong, diajak ngeteh. Nah ternyata setelah ngobrol-ngobrol itu ketahuan dan orang-orang yang diajak ngobrol sama Doni lapor. Dan di total selama dia hidup, ya selama dia hidup dia tuh menyelamatkan, ini sekarang usianya 80 tahun, 160 orang yang cancel bunuh diri. Karena diajak ngeteh sama dia. Sacrifice nggak? Sacrifice. Sacrifice waktu, sacrifice teh. Tapi kalau kita pikir simple nggak? Simple loh. Ngajak ngobrol, ngajak ngeteh. 160 orang. Berubah pikiran dan melanjutkan hidupnya. Teman-teman ketika kita berkorban atau melayani orang lain, mungkin nggak harus big teman-teman. Anak muda sekarang saya tahu ambisius ya, kita pengen kalau bikin yayasan yang besar gitu, memberkati banyak orang. Bangunannya harus megah, apa enggak? Teman-teman will be surprised kalau kalian lakukan apa yang Don lakukan ini. Nyapa orang, ngajak ngobrol orang. Udah banyak loh orang hari ini yang butuh diajak ngobrol. Kita boleh bilang dunia kita terkoneksi, internet kita 5G, 6G. Tapi banyak orang loh yang lonely. Yang butuh disapa, yang butuh diajak ngobrol. 10 menit, 15 menit. Banyak orang yang perlu untuk disupport. Banyak orang yang bilang komunitas Fungsian ini dingin. Wes, dingin. Bukan cuma AC-nya. Katanya relasinya. Relasi di komunitas kita nggak bisa hangat kalau yang ngajak ngobrol satu sama lain. Cuma beberapa orang. Amin? Ya nggak sih? Kalau yang ngajak ngobrol habis ibadah, sebelum ibadah itu cuma 3 orang yang nggak bisa hangat cuy. Ya nggak sih? Komunitas kita bisa hangat dimulai dari setiap teman-teman. Bukan dari pengurus. Ya, bukan dari hamba Tuhannya. Tapi setiap teman-teman yang mau nggak kasih 10 menit, 15 menit. Ngeteh tongji di depan. Sambil ngobrol. Saya bawa brownies 6 kotak. Ya, kalau yang mau setelah ibadah ngobrol, silakan dinikmati ya. Tapi kehangatan komunitas kita nggak bisa diupayakan dari segelintir orang teman-teman. Tapi mau nggak kita kasih 10 menit untuk orang di luar circle kita. Ya, orang yang belum kita kenal.
Mulai dari komunitas kita aja. Mau nggak kita kasih ya 10 menit. Aku ngobrol. 15 menit aku ngobrol. Sama orang yang belum kita kenal. You will be surprised banyak orang yang nggak pernah diajak ngobrol sama siapapun even di Fungsian ini. Kapan kita tanya kabar papa kita? Pak gimana kabar? Papa saya tak tanyain kabar itu ceritanya panjang teman-teman. Pakai telepon ya. Curhat. Tak tinggal ke toilet bentar tak mute aku balik itu masih cerita. Dia nggak tahu even aku ke toilet ya. Wah, panjang itu ceritanya. Apalagi saya udah yang buka kan. Papa gimana kabarnya? Gitu panjang ya. Saya kebetulan nggak tinggal sama papa saya sudah ya. Tapi dia kalau cerita itu panjang. Ya tapi kita perlu gitu space di dalam hidup kita untuk orang lain juga gitu. Dan kita makin minggu makin into ourselves, kita nggak punya space untuk orang lain. Memberi diri kita. Kapan terakhir kita tanya mama kita kabarnya gimana? Atau kita setiap hari ketemu tapi kita nggak pernah tanya. Arti oke? Arti fine, saudara kita, teman kita. Teman-teman, you can be surprised 10 minutes, 15 minutes. Kita bisa meaningful banget buat orang lain. Mau nggak kita belajar lebih care sama orang lain? Ketika kita kasih satu bagian di dalam hati kita untuk orang lain. Sesungguhnya kita mengimitasi Yesus yang memberi dirinya untuk kita orang berdosa. Ketika kita belajar untuk memberi satu bagian kecil dari hati kita, waktu kita untuk orang lain. Sesungguhnya kita mengimitasi dari kesempurnaan kayak Yesus yang memberi diri sepenuhnya untuk kematian kita. Yuk kita belajar menghangatkan komunitas ini. Amin? Amin? Amin. Yang amin setuju boleh angguk-angguk. Mulai dari kalian, bukan dari saya, bukan dari segelintir orang. Mulai dari kita, di sekolah, di kampus, tempat pekerjaan, di gereja, mulai dari kita. Mau nggak kita memberi diri kita untuk sesama kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, membawa kehidupan kita menjadi aroma dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimulai dari kerelaan kita memberi sebagian dari diri kita untuk sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita, amin. Mari kita berdoa. Teman-teman, saya tahu hidup ini hektik. Saya tahu hidup ini berat. Tapi sebagaimana Tuhan telah memberi dirinya sepenuhnya bagi keselamatan kita. Mau nggak hari ini kita belajar, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar juga. Memberi satu space, mungkin mulai dari kecil, untuk orang-orang di sekelilingku. Kalau selama ini Tuhan mendapati aku hanya fokus pada diriku, karirku, pekerjaanku, studiku. Tuhan aku mau belajar mengimitasi Engkau. Tuhan aku mau belajar untuk membagi mungkin sacrifice 10 menit, 15 menit waktuku. Untuk papaku, mamaku, saudaraku. Ingin ketemu setiap hari tapi gak pernah deep talk, gak pernah tahu what's happening, what's up. Mungkin aku memberi waktuku 10-15 menit sama teman-teman di gereja yang belum pernah aku kenal di luar circleku. Mungkin aku mau belajar juga kasih waktu lebih untuk teman-teman di kampusku, di tempat kerjaku. Aku gak mau cuma lewat, lihat temanku sedih, berbeban berat aku lewat begitu aja. Karena aku ini hidup di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi diri, yang memanggilku untuk memberi diri bagi sesama. Berdoalah teman-teman di hadapan Tuhan. Agar Tuhan menolong kita memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Sehingga kita di dalam kelimpahan kasih penerimaan Tuhan kita bisa punya space untuk orang lain dalam hati kita. Hati kita bukan dipenuhi sama agenda pribadi, kesenangan pribadi aja. Tapi ada space untuk orang lain di hati kita. Berdoalah sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, tanpa kasih karunia kita nggak bisa punya hati yang selfless seperti Dia. Minta Dia berikan hati yang baru, membaharui hati kita.
jadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, gak ada yang bisa tahu kemurnian motivasi hati kami. Gak ada yang bisa tahu apakah kami sadar kami hidup, audiens kami itu Tuhan. Gak ada yang tahu Tuhan. Kami sadar gak kalau hidup kami ini alat di tangan Tuhan bagi sesama kami. Biarlah setiap kami tempat ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang mengasihi kami. Kami boleh memeriksa kehidupan kami. Bukan untuk mendapatkan penilaian atau penghakiman. Karena kami tahu kok Tuhan itu sayang sama kami. Tuhan itu memberi kasih-Nya dan membuktikan memberi dirinya bagi setiap kami. Tapi kami mau memeriksa karena kami tahu Tuhan pengen kami bertumbuh. Nah, Tuhan pengen kami, hidup kami expand. Dan mengasihi, punya ruang bagi sesama kami. Ampuni kalau selama ini kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Kami memikirkan cita-cita kami, keinginan kami, pekerjaan kami, uang kami, karir kami, investasi kami. Tapi kami gak pernah punya space untuk mikirin orang lain. Mungkin orang-orang yang kami ketemu tiap minggu tapi kami gak pernah juga care enough untuk nyapa di gereja. Mungkin orang-orang bahkan yang di rumah kami yang kami ketemu tiap hari tapi kami gak care enough untuk tanya kabar mereka. Tuhan, luaskan kapasitas hati kami. Dan kalaupun Tuhan gak luaskan, berikan kami hikmat untuk mengorbankan hal-hal yang mungkin gak terlalu penting, sehingga kami punya space untuk bersama kami. Tuhan tolong setiap kami, biar hidup kami membawa keharuman bagi nama Tuhan. Dan seberapa panjang Tuhan mempercayakan hidup kami jadi berkat. Dan hidup kami menolong orang lain melihat Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin kami. Biarlah kasih karunia dari Kalvari tersedia bagi setiap kami, agar kami dimampukan di dalam anugerah Tuhan menghidupi firman-Mu. Ini Tuhan, hidup kami ada di hadapan-Mu. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami. Semua katakan, amin. Biar hidup kita jadi berkat dan mengingatkan orang akan Kristus yang nyata melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.